Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Ibu. Hari ini kita mau coba untuk ngebahas barisan dan deret di mata kuliah analisis real, tapi via YouTube channel ya, karena yang sedang lagi hits ini virus coronanya sangat mengganggu interaksi langsung kita nih supaya belajar di kelas secara langsung. Tapi it's okay, kita coba untuk virtual teaching ya. Oke. Di sini Ibu masih ngebahas tentang barisan dan deret karena sebetulnya waktu di pengantar analisis itu kita belum sampai ke subsequence sama barisan kauci ya. Jadi kita mau bahas ke subsequence atau barisan bagian sama barisan kauci. Tapi sebelumnya Ibu akan nge-review dulu sedikit tentang barisan dan deret yang udah kamu pelajari waktu di mata kuliah pengantar analisis real. Oke, kita mulai dari barisan bilangan itu sendiri ya. Oke, definisinya itu adalah BBR adalah suatu fungsi yang didefinisikan pada himpunan dari bilangan asli dengan range-nya dalam R. Jadi maksudnya kenapa dari bilangan asli? Artinya dia tuh urutannya, urutan ke-1, ke-2, ke-3. Nah, 1, 2, 3 itu kan adalah himpunan dari bilangan asli. Nah, urutan N sama dengan 1, 2, 3 itu sebagai domainnya dan hasilnya itu adalah fungsi dalam bentuk bilangan real. Contohnya nih yang paling sering kita gunakan itu 1/n. 1/n berarti kalau misalnya n-nya kita ganti 1, berarti hasilnya 1. Kalau kita ganti 2 jadi setengah. Kalau kita ganti 3 jadi 1/3 dan seterusnya. Jadi kita punya barisan bilangan real itu adalah 1, setengah, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Oke, kemudian contohnya nih ada selain yang 1/n tadi, itu ada barisan xn sama dengan negatif 1 pangkat n. Jadi kalau misalnya kita ganti n-nya ini dengan 1, maka hasilnya adalah negatif 1. Kalau kita ganti n-nya dengan 2, jadi negatif 1 pangkat 2 kan? Hasilnya adalah 1. Kemudian kita ganti kita ganti n-nya dengan 3, negatif 1 dan seterusnya. Jadi ini fluktuatif selalu hasilnya negatif 1, 1, negatif 1, 1, dan seterusnya. Barisan yang berikutnya sebagai contoh adalah xn sama dengan 1/2 pangkat n. Kalau kita ganti n-nya oleh 1, berarti hasilnya 1/2. Kalau kita ganti n-nya dengan 2, hasilnya adalah 1/4. Kalau kita ganti 3, jadi hasilnya 1/8. Oke. Yang ketiga itu barisan konstan. Jadi barisan konstannya itu misalkan nih isinya tuh semuanya bilangannya cuma satu macam aja, 3 tuh ya. Jadi dia mau urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, keempat, dan seterusnya itu selalu 3. Boleh nggak kalau misalnya 1000 terus? Boleh, 1000, 1000, 1000. Ya seperti itu ya. Oke. Kita lanjut ke definisi yang berikutnya. Ini adalah definisi dari jika kita punya beberapa barisan bilangan real, kemudian kita jumlahkan masing-masing elemennya dengan urutan yang sama, maka hasilnya itu akan membentuk barisan yang baru yang merupakan hasil penjumlahan dari tiap-tiap elemen dengan urutan yang sama, gitu ya. Ini kalau misalkan kita kalikan dengan barisan bilangan tersebut akan membentuk barisan bilangan yang baru nih. Barisannya adalah perkalian bilangan tersebut terhadap unsur-unsur dengan urutan tertentu juga. Kalau misalnya dua barisan bilangannya dikalikan juga sama, nanti akan membentuk barisan bilangan yang baru di mana tiap elemen-elemennya itu adalah hasil perkalian dari beberapa barisan bilangan tersebut. Pembagian juga sama, tapi harus ada syaratnya bahwa yn-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi untuk barisan yn atau barisan sebagai penyebutnya itu tidak pernah 0. Oke, kita lanjut masih ke definisi, yaitu definisi limit barisan nih. Ini pasti favorit kamu karena kita di sini tugasnya adalah mencari K epsilon. Nah, untuk mencari K epsilon ini, seperti biasa ya, membuktikannya kita harus pakai analisis pendahuluan dulu. Artinya kita buka dulu yang ini untuk menemukan K epsilon yang akan kita substitusikan pada saat bukti formal sehingga dia menghasilkan harus kurang daripada epsilon. Oke, kita lanjut sekarang ke teorema. Teoremanya adalah jika barisan xn konvergen, maka xn mempunyai paling banyak satu limit atau limitnya tunggal. Jadi paling banyak dia punya satu limit. Berarti Bu kalau misalnya dia nggak punya limit bisa nggak? Ya bisa nggak kira-kira? Ya nggak bisa ya, karena dia tuh kan kalau misalkan konvergen dia pasti punya limit.
Pokoknya jadi kalau misalnya dia konvergen, dia pasti punya cuma satu limit gitu. Kalau di kalkulus yang udah kamu pelajari di semester-semester sebelumnya, itu artinya kalau ada suatu fungsi limit kiri dan limit kanannya beda, itu kan dia nggak punya limit kan. Nah, kalau misalnya limit kiri dan limit kanannya sama, berarti dia punya limit. Dan limitnya artinya dia itu adalah tunggal. Nah, teorema limit tersebut juga nanti kita akan pelajari di materi berikutnya, nanti ada di materi limit ya. Oke, itu pembuktiannya sudah ada di handout kalian ya. Kita lanjut ke teorema yang berikutnya. Ini adalah teorema teorema yang mengakibatkan satu sama lain. Jadi saling ekuivalen gitu ya. Ini yang pertama nih. Pernyataannya, jika xn barisan bilangan real, maka pernyataan berikut ekuivalen. Yang pertama, barisan xn konvergen ke x. Kemudian karena dia konvergen, artinya ini kan definisi dari ini ya, yang tadi ya, limit. Jadi kalau misalnya dia konvergen, maka limit barisannya ada gitu artinya. Gitu ya. Di handout kalian juga ada sebetulnya ini penjelasannya, cuman Ibu hanya nge-review sedikit aja. Kemudian berikutnya, karena berlaku B, maka yang C juga berlaku. Kalau ini sebetulnya ini adalah ini nih, dari nilai mutlak ini kalau kita buka kan hasilnya seperti ini. Gitu ya. Jadi dari B bisa kita langsung ke C. Di handout kalian juga seperti itu penjelasannya. Kemudian yang D ini adalah persekitaran atau ya persekitaran dah. Nih, persekitaran nih. Persekitaran itu maksudnya apa? Maksudnya kalau misalnya ada apa ini? Kalau misalnya ada K-nya maksudnya adalah K epsilon yang sudah kita pilih tadi di definisi sama di teorema yang C, gitu ya. Maka untuk setiap N lebih besar sama dengan K, maka si Xn-nya itu pasti anggota dari persekitaran X. Persekitaran itu maksudnya interval dari sini. Nih, maksudnya ini nih. Jadi si Xn itu akan selalu berada di antara X dikurangi epsilon dan di antara ini ya, luas kirinya ini sebagai infimumnya, kemudian sebagai supremumnya adalah X ditambah epsilon. Nah, kalau misalnya dia berada di persekitaran ini, infimumnya ini dan supremumnya ini, maka itu namanya persekitaran atau kita tuliskan dengan V epsilon dari X. Gitu. Oke. Kita lanjut ke definisi yang berikutnya. Ini tentang keterbatasan ya. Terbatas ini udah pernah kamu pelajari juga di materi sebelumnya dari barisan bilangan real, yaitu materi dari supremum dan infimum. Jadi kalau misalnya dia terbatas seperti apa gitu-gitu ya. Oke, terbatas tuh artinya apa? Dia memiliki batas bawah sama batas atas ya. Oke. Nah, barisan bilangan real X dikatakan terbatas jika terdapat bilangan real M lebih besar dari 0 sedemikian sehingga mutlak dari Xn kurang sama dengan M. Maksudnya, ini kan mutlak Xn kurang sama dengan M. Kalau kita buka nilai mutlaknya kan artinya Xn-nya itu di antara negatif M sampai M. Gitu kan ya. Nah, tadi kan sesuai dengan definisi terbatas itu dia mempunyai batas bawah dan batas atas. Batas bawahnya berarti negatif M, batas atasnya berarti M. Karena dia memiliki batas bawah dan batas atas, artinya dia itu dikatakan terbatas. Gitu. Ini bisa kita pakai, definisi ini bisa kita pakai untuk menentukan dia tuh nantinya itu akan konvergen atau tidak gitu ya. Akan tidak konvergen gitu. Kalau dia terbatas atau tidaknya ya. Nah, ini tuh ada di teorema berikutnya. Jika Xn konvergen, maka Xn terbatas. Jangan dibalik pernyataannya. Jadi kalau misalnya dia konvergen, pasti dia terbatas. Tapi kalau misalnya dia terbatas, belum tentu dia konvergen. Gitu ya. Ini kan lihat ini pernyataannya P maka Q. Berarti nggak boleh dibalik jadi Q maka P. Tapi kalau misalnya kita mau ngebalik pernyataannya, harus diingkarkan dulu. Karena itu adalah pernyataan yang sama nilainya dengan ini ya. Kalau P maka Q, berarti kalau misalnya mau kita balik harus kita ingkarkan dulu. Berarti jika Xn tidak terbatas, maka Xn tidak konvergen. Ini nanti kita pakai untuk menentukan bahwa dia tuh konvergen atau divergen ya. Oke, yang berikutnya ini teorema-teoremanya
Nah, teorema-teorema yang bisa dipakai ya. Maksudnya teorema-teoremanya ini kalau misalnya ada suatu barisan xn, yn, terus masing-masing ada nilai limitnya. Kalau dijumlahkan, ternyata nanti nilai limitnya juga hasilnya tinggal dijumlahkan aja. Kalau perkalian juga nanti tinggal dikalikan. Kalau dikalikan dengan suatu konstanta, maka limitnya juga tinggal dikalikan dengan suatu konstanta tersebut. Kalau dibagi, tapi syaratnya ingat ya, bahwa si barisan untuk yang menjadi penyebutnya itu tidak pernah sama dengan 0, maka nanti limitnya juga tinggal kita bagi limit sebagai pembilang dan limit yang sebagai penyebutnya. Yang akar juga sama ya, jadi nanti limitnya itu akan tinggal diakarkan aja hasil limitnya. Ini teorema-teorema ini sudah ada pembahasannya dan pembuktiannya di handout kalian, dan ini juga udah pernah Ibu bahas juga waktu di kelas pengantar analisis real, jadi nggak harus dibahas lagi ya. Oke, kita lanjutkan sekarang ke squeeze theorem. Oke, diberikan barisan bilangan real xn, yn, dan zn sedemikian sehingga xn itu selalu kurang daripada yn, kurang daripada zn untuk semua n. Terus katanya limit ini ya, yang sebagai infimumnya itu sama dengan limit supremumnya. Jadi kalau misalnya ada 3 barisan, terus barisan yang tengah itu selalu di antara barisan xn dan zn. Tapi ternyata si xn itu limitnya sama dengan limit zn, maka si yn ini sudah pasti konvergen. Ini sudah pasti konvergen ya, dan hasil nilai limitnya juga sama mereka bertiga. Oke, kita lanjut nih. Ini teoremanya ini sering dipakai untuk mahasiswa-mahasiswa teknik. Ibu pernah ngajar di teknik industri itu ya, mereka belajar kalkulus, ini materi kalkulus tapi ada analisis realnya ternyata, dan ini pakai kalau mereka tuh ini namanya teorema uji bagi gitu ya, atau uji rasio. Jadi kalau misalnya kita punya suatu barisan, kita ganti aja n-nya dengan n plus 1, terus yang ini diganti dengan n, terus masing-masing dibagi. Nanti kalau misalnya hasil pembagiannya ini adalah suatu bilangan tertentu dan dia kurang daripada 1, maka dia pasti konvergen dan limitnya itu sama dengan 0. Atau dengan kata lain, kalau misalnya hasil pembagian dari suku ke n plus 1 dengan suku ke n itu hasilnya adalah suatu bilangan yang kurang daripada 1, maka dia tuh konvergen ke 0. Kalau misalnya sama dengan 1 biasanya harus ada uji lanjutan. Apakah dia itu konvergen atau divergen. Nah, untuk uji lanjutannya ini, kita bisa pakai teorema-teorema yang tadi. Teorema-teorema yang sebelumnya ya. Teorema-teorema yang sebelumnya itu yang ini nih. Nah, yang ini. Ini biasanya kita bisa pakai teorema-teorema yang ini. Gitu. Kemudian, kalau misalnya dia hasilnya lebih dari 1, maka dia sudah jelas divergen. Gitu ya. Oke, sebetulnya jadi ini istilahnya mah kalau kita ini kan jika P maka ini gitu kan ya, maka ini. Nah, artinya ini bisa kita balik. Jika xn divergen dan limitnya tidak sama dengan 0, maka L-nya itu kan lebih besar sama dengan 1 gitu ya. Atau limit xn plus 1 dibagi xn-nya itu hasilnya suatu bilangan tertentu tapi dia nilainya lebih besar daripada 1. Berarti itu berlaku untuk barisan-barisan yang divergen gitu ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang berikutnya, kita latihan dulu. Ini sebetulnya udah pernah dibahas juga, cuman Ibu ingetan lagi aja. Barangkali kalian lupa itu namanya fitrah manusia ya. Jadi kita coba. Ini yang A, xn didefinisikan oleh n kuadrat per n ditambah 1. Coba kita lihat dulu ya. Dia tuh, kita mau cari kriterianya tuh konvergen atau divergen tuh, dia tuh. Sekarang kita lihat. Nah, ini kalau misalnya kita pakai teorema yang sudah kita punya nih, tadi kan dia divergen atau konvergennya bisa kita tahu nih dari ini nih, teorema 2, 2, 2. Nah, ini. Jadi, kalau misalnya dia konvergen, maka dia terbatas. Nah, kalau konvergen ya, tapi kan kita nggak tahu dia konvergen atau enggak, justru itu yang mau kita cari tahu. Berarti kita harus nyari dia terbatas atau enggaknya. Tapi, kalau misalnya dia terbatas, tidak bisa kita simpulkan dia konvergen.
karena nggak boleh dibalik nih, jika P maka Q-nya nggak jadi jika Q maka P kan. Jadi kita kalau misalnya mau ngebalik, kita lihat dulu, kalau dia tidak terbatas berarti dia tidak konvergen. Itu yang bisa kita dapatkan gitu ya. Nah, sekarang di latihan soal ini kita lihat dulu dia tuh terbatas atau enggak. Yang ini terbatas atau enggak nih? Coba nih kita lihat ya. Kalau misalnya suku pertamanya nih berarti n-nya kita ganti 1 kan? N-nya ganti 1 berarti 1 kuadrat per 2 berarti setengah. Kalau diganti 2 berarti 2 kuadrat 2 kuadrat, iya bener, 4 per 2 berarti 2 gitu kan ya. Berarti tadi setengah, 2 berarti kalau misalnya kita ganti dengan 3 kuadrat berarti 9 per 3 gitu ya. Nah, sebetulnya kelihatan banget kan ini tuh dia kayaknya tidak terbatas ya, karena semakin N-nya bertambah atau N-nya semakin menuju tak hingga, maka dia nilainya semakin besar. Artinya dia tidak terbatas. Kalau misalnya dia tidak terbatas, maka dia sudah pasti divergen atau tidak konvergen. Untuk yang C nih, untuk yang C, mau yang C dulu ya, kita dulu yang C dulu nih. Kalau misalnya yang ini hasilnya pasti kan negatif 1 pangkat 1 kali 1, berarti negatif 1 per 2, gitu kan ya. Terus negatif 1 pangkat 2 kan 1, 2, dikali 2 kan, berarti 2 per 2. Berarti tadi kan min 1 per 2, 2 per 3, gitu kan ya. Kalau misalnya suku yang ketiganya, nah ini fluktuatif, tapi fluktuatifnya ternyata dia tuh terbatas. Terbatasnya kamu pilih aja, misalkan dia terbatasnya oleh 10, berarti dia selalu di antara negatif 10 sampai 10 sih barisannya itu. Kalau misalnya dia terbatas, berarti dia mempunyai infimum sama supremum, berarti dia terbatas. Ternyata yang C ini dia terbatas, tapi karena dia terbatas, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa dia itu konvergen. Nah, kalau yang A, bedanya dengan yang A, tadi kan dia yang ini tidak terbatas, udah jelas ya. Karena dia tidak terbatas, maka udah jelas bahwa dia itu divergen atau tidak konvergen. Tapi yang ini, dia terbatas. Tapi tidak bisa kita simpulkan bahwa dia konvergen. Harus kita pakai teorema. Nih, kita pakai teorema aja. Ini bisa kita ubah menjadi barisan negatif 1 pangkat N dikali N dibagi N plus 1. Gitu ya. Sedangkan negatif 1 pangkat N itu kan limitnya kemana? Dia selalu negatif 1, 1, negatif 1, 1 gitu kan ya. Dia tuh barisan yang divergen. Artinya yang C itu udah pasti divergen, padahal dia terbatas gitu. Nah, untuk yang B ini dia terbatas. Kemudian bisa kita pakai teorema perkalian nanti ya, yang atas tuh diubah menjadi 2 kurung buka N kuadrat plus 1 plus 1 gitu ya, 2 kurung buka N kuadrat plus 1 kurung tutup plus 1 per N kuadrat plus 1 gitu ya. Jadi nanti N kuadrat plus 1-nya dicoret, jadi sisanya tinggal 2 ditambah 1 per N kuadrat plus 1. Kalau barisan 2 kan berarti barisan konstan tuh, dia konvergen ke 2. Sedangkan 1 per N kuadrat plus 1 itu nanti hasilnya itu dia adalah barisan yang konvergen ke 0. Jadi yang B ini dia terbatas, kemudian kita pakai teorema yang lain, ternyata dia konvergen. Konvergennya ke 2 dikali 0. Jadi konvergennya ke 0. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita mau ke materi yang baru nih untuk kalian, yaitu barisan yang monoton. Makanya karena ini masih berhubungan dengan barisan bilangan real, that's why Ibu nge-review sedikit tentang barisan dan deret yang udah kita pelajari waktu di pengantar analisis real ya. Kita lanjutkan nih, definisi barisan monoton. Ini udah pernah juga ya, cuman waktu itu sekilas langsung ya. Jadi kalau misalnya dia monoton itu, dia selalu naik atau selalu turun gitu ya. Kan istilahnya kalau misalnya monoton nih, hidup aku monoton-monoton aja nih, gitu-gitu aja maksudnya gitu kan ya. Nah, jadi gitu-gitu ajanya itu apa? Berarti kalau misalnya dia naik aja, artinya dia monoton. Tapi kalau turun terus, dia juga monoton. Kalau istilah lainnya, kalau misalnya dia naik, berarti kita sebut dengan monoton naik. Kalau dia turun, berarti dia monoton turun. Oke, nah ini ya. Kalau misalnya dia salah satu nih, naik aja atau turun aja, berarti dia monoton. Oke. Nah, kita lihat nih.
Yang pertama nih, ini ada 3 contoh. Nih, kira-kira dia monoton nggak? Nih ya, dia kan selalu naik. Ini udah jelas monoton dan dia namanya monoton naik. Kalau tadi ada namanya monoton naik tegas. Gitu ya. Nah, ini juga nih, ini juga naik, tapi ada yang samanya, Bu. Ini namanya monoton naik, tapi nggak tegas gitu ya. Karena ada beberapa suku dengan urutan tertentu yang nilainya itu selalu sama gitu. Kalau yang ini kira-kira hasilnya gimana? Kalau A tapi A-nya lebih besar dari 1. Berarti dia kan selalu lebih besar ya. Kalau N-nya bertambah terus dia selalu lebih besar. Artinya dia juga monoton naik. Kira-kira naik tegas atau naik aja? Naik tegas ya, udah jelas ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang kedua. Nih, yang kedua contohnya ini, yang pertamanya ada 1,5 sepertiga ini makin lama ini makin kecil. Artinya dia juga monoton dan dia monoton turun tegas. Sedangkan yang ini juga sama ya. Ini juga monoton turun. Monoton turun tegas? Ya. Oke, yang ini juga sama, ini hasil kuadrat. Tapi dia di interval 0 sampai 1. Artinya pecahan kan kalau misalnya di interval 0 sampai 1, kalau dipangkatkan tuh dia makin hari makin kecil. Makin lama itu makin kecil kan ya. Artinya ini selalu mengecil ya, artinya monoton turun. Oke, nah untuk yang ini fluktuatif nih, sama seperti barisan bilangan yang udah pernah kita pelajari tadi, negatif 1 pangkat N. Dia naik, turun, kan hasilnya selalu 1, negatif 1, 1, negatif 1 gitu ya. Ini berarti artinya dia tidak monoton. Kemudian yang ini juga sama nih, kalau angkanya sih nambah terus ya, tapi tandanya, sehingga bilangannya kan dia tidak monoton. Jadi barisan yang ini juga dia tidak monoton. Oke ya, itu sekilas tentang barisan monoton. Kemudian ada teorema konvergensi monoton. Kalau misalnya dia monoton naik dan terbatas ke atas, maka dia konvergen. Dan konvergennya itu ke supremumnya. Sedangkan kalau misalnya dia monoton turun dan dia terbatas di bawah, maka dia juga konvergen, tapi konvergennya ke infimumnya. Masih ingat mungkin kamu pasti ini cara pembuktiannya pakai induksi matematik, karena kita harus melihat bahwa dia tuh apakah selalu naik, ataukah selalu turun, apakah selalu terbatas ke atas, atau selalu terbatas ke bawah. Jadi 2 kali kita membuktikan, dan dua-duanya kita pakai induksi matematis, gitu ya. Oke, nah sekarang kita mau lanjut ke materi baru nih, yaitu barisan bagian atau subsequences. Seperti yang udah kamu pelajari waktu di kalkulus nih, kalau misalnya ada himpunan, ada subset ya, kan himpunan tuh set. Kalau subset berarti himpunan bagian gitu kan ya, artinya dia tuh sebetulnya adalah anggota dari himpunan yang lebih besar. Nah, ini juga sama. Jadi kalau misalnya kita punya suatu barisan tertentu gitu ya, nih kita punya barisan tertentu, kita ambil aja beberapa bagian dari barisan tersebut dan membentuk barisan bilangan baru, itu namanya adalah subsequences atau barisan bagian dari suatu barisan gitu. Ya nih contohnya nih. Nih, kita punya barisannya itu 1/n, isinya 1,5, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Nah, jadi Ibu ambil nih, 1/2, 1/4, jadi yang genap-genapnya ya, nih, di urutan yang genap-genapnya ini menjadi barisan bagian. Kemudian nih, Bu, apakah selalu harus beda selang satu? Nggak juga, gitu ya. Jadi misalkan nih, kita mau motong aja nih, nggak mau pakai 1,5 dari 1/3 sampai ke sana aja boleh. Yang paling penting itu urutannya nggak boleh berubah gitu ya, karena kan tetap kalau misalnya yang namanya barisan bagian itu harus harus sesuai dengan definisi dari barisan bilangan real, bahwa dia tuh adalah peta dari bilangan asli. Artinya urutannya itu nggak boleh terbalik, kan bilangan asli mah selalu terurut ya dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nggak boleh kita urutannya itu ngacak. Misalkan nih, saya ngambil barisan bagian, Bu. Barisan bagiannya itu dari ini nih. Tapi 1/3, 1/2, 1/1. Nah, itu nggak boleh. Karena dia tuh ngacak. Artinya tidak sesuai dengan urutan gitu ya. Oke. Nah, contohnya ini yang ketiga. Nih, kan ini kan ngacak 1/3, 1/2. Walaupun cuman ngacaknya cuman 2 ini aja, tapi karena dia tidak sesuai dengan definisi dari barisan bilangan real, maka dia bukan barisan bagian dari X. Walaupun isinya adalah
dari X ini. Tapi karena urutannya tidak benar, maka dia bukan subsequence atau bukan barisan bagian ya. Oke, berikutnya ada teorema nih. Ini teorema yang pembuktiannya ada di modul kamu ya. Jadi, jika Xn konvergen ke X, maka setiap barisan bagian XNK dan X juga konvergen ke X. Maksudnya ini bisa kita buktikan pakai definisi kekonvergenan aja atau definisi limit pakai epsilon sama K epsilon. Jadi kita misalkan nih ada N barisan bagian gitu ya. N barisan bagian yang bisa kita bentuk. Cari aja berarti nanti K epsilonnya itu adalah epsilon per N. Jadi nanti kita pada saat disubstitusikan ke definisi limit, nanti hasilnya pasti Xn dikurangi X mutlaknya itu kurang daripada epsilon ya. Oke, di buku juga ada sebetulnya ya. Ini hanya gambaran aja. Kemudian yang berikutnya nih, ini ada pernyataan-pernyataan yang saling ekuivalen. Yang biasanya ya ekuivalen itu jadi dari satu, kedua, ketiga. Gitu, kita lihat dulu. Diberikan barisan bilangan real Xn, maka pernyataan berikut ini ekuivalen. Barisan Xn tidak konvergen ke X, berarti dia divergen ya. Oke, mungkin dia divergen atau dia konvergennya ke bilangan yang lain. Oke, artinya ini kita tulisnya tidak konvergen aja ya, tidak konvergen ke X, karena dia nulisnya tidak konvergen ke X ya. Oke, maka karena dia tidak konvergen, ada epsilon yang lebih besar dari 0, sedemikian sehingga untuk sembarang K epsilon, terdapat NK, sedemikian sehingga nanti si hasil mutlaknya ini ya, XNK atau barisannya, dikurangi dengan limitnya itu selalu lebih besar daripada epsilon gitu. Kan biasanya kalau definisi limit itu mutlak dari barisannya dikurangi X kurang dari epsilon. Nah, kalau misalnya karena dia tidak konvergen, maka ini hasil pengurangan mutlaknya itu lebih besar daripada epsilon yang kita pilih gitu ya. Oke, yang ketiga, karena epsilonnya lebih besar dari 0 untuk suatu barisan bilangan, maka ini juga berlaku untuk semua K yang diberikan. Gitu. Oke, kita lanjut. Ada kriteria divergensi nih. Sebetulnya kriteria divergensi ini udah pernah kita pakai sebelumnya pada saat menentukan dia tuh konvergen atau divergen. Nih, contohnya ya. Kalau yang waktu itu kan teoremanya tuh bunyinya jika barisan konvergen, maka dia terbatas. Terus kita balik kan? Nah, kalau misalnya kita balik, ini adalah pernyataan yang kedua. Kalau dia divergen gitu ya, kalau dia tidak terbatas, maka dia divergen gitu. Sebetulnya ini sudah pernah kita buktikan di mata kuliah pengantar analisis real gitu ya. Oke, nah kita lihat pernyataan yang pertama nih. Jadi kalau misalnya kita mau melihat dia tuh divergen atau enggak, cukup kita membuktikannya salah satu dari dua cara ini. Yang pertama, kita tinggal pilih dua subbarisan, tapi keduanya tuh konvergennya tuh ke bilangan yang berbeda. Contohnya nih, ada negatif 1 pangkat N. Negatif 1 pangkat N itu kan, itu ya, udah jelas divergen ya, karena dia fluktuatif. Tidak monoton, gitu kan ya. Oke, nah sekarang kita cari aja barisan bilangannya. Kan isinya kalau negatif 1 pangkat N tuh negatif 1, 1, negatif 1, 1 gitu kan ya. Nah kita ambil aja, kita bagi aja barisan bilangan tersebut menjadi dua barisan bilangan real. Contohnya nih, yang pertama negatif 1, negatif 1, negatif 1. Nah itu kan barisan bagian dari negatif 1 pangkat N kan. Kemudian yang satu lagi, 1, 1, 1. Nah, tadi yang negatif 1, negatif 1, negatif 1, dia konvergennya ke negatif 1. Sedangkan 1, 1, 1, 1, dia konvergennya ke 1. Jadi, karena yang satu mau konvergennya ke negatif 1, yang satu mau konvergennya ke 1, kan beda tuh nilai limitnya. Artinya dia divergen, gitu. Atau dengan cara bahwa kalau misalnya dia nggak terbatas, atau nilainya tuh selalu membesar, gitu ya. Kalau dia selalu membesar, maka dia itu divergen juga. Oke, nih sekarang kita latihan. Tunjukkan bahwa 1/2, 3/4 itu divergen. Caranya gimana? Caranya kamu boleh pakai ini aja ya. Nih kita lihat. Bu, saya mau pakai subsequence, boleh. Atau mau pakai tidak terbatas, boleh. Misalkan nih, kita pakai subsequence aja ya nih. Ini kan 1/2, 3/4. Berarti yang berikutnya berapa? 5 gitu kan ya. 1/8 gitu kan. 1/2, 3/4.
Oh, enggak, 1/2, 3, 1/4, 5, 1/6, 7, 1/8, dan gitu-gitu ya. Nah, Ibu misalkan ngambil 2 barisan bilangannya, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, dia kan tidak terbatas, artinya dia divergen. Sedangkan barisan bilangan yang lain, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, dia konvergen, konvergennya ke 0. Tapi karena mereka berdua dua-duanya barisan bagiannya itu beda ke konvergennya, maka dia divergen. Atau boleh juga pakai yang keterbatasan nih. Dia terbatas nggak? Ternyata tidak terbatas kan? Setelah kita buktikan ternyata dia tidak terbatas karena nilainya selalu membesar, maka dia sudah pasti divergen. Gitu. Nah, ini juga sama ya. Kamu boleh ini pakai kriterianya, boleh pakai cari subsequence-nya, cari 2 barisan bagiannya yang keduanya itu nilai limitnya beda. Kalau nilai limitnya beda berarti dia udah pasti divergen gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata dia tidak terbatas nih, kayak yang ini kan waktu tidak terbatas, atau bisa kita buktikan juga pakai barisan bagian, 2 barisan bagian yang 2 nilai limitnya beda gitu ya. Terus kalau yang ini juga sama, boleh terserah, ini juga kan hasilnya kan divergen. Kalau yang ini kan konvergen ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke teorema barisan bagian yang monoton. Jika X barisan bilangan real, maka terdapat barisan bagian dari X yang monoton. Jadi kalau misalnya ini tergantung nih, jadi ini bebas ya, mau dia barisannya yang konvergen atau yang divergen, pasti ada barisan bagian X yang monoton, katanya gitu. Oke ya, contohnya nih, kalau misalnya apa yang konvergen mah pasti monoton ya. Yang konvergen dia pasti monoton. Coba cari, ada nggak? Sekarang Ibu tanya, ada nggak barisan bilangan real yang dia tuh kayaknya divergen, tapi ada barisan bagian yang monoton. Contohnya apa? Negatif 1 pangkat N ya, yang paling gampang itu adalah barisan negatif 1 pangkat N. Negatif 1 pangkat N kan isinya tuh negatif 1, 1, negatif 1, 1 gitu kan ya. Contoh barisan bagiannya apa? 1, 1, 1, 1 gitu kan ya. Nah, dia tuh monoton. Monotonnya naik atau turun, Bu? Itu monotonnya boleh dikatakan monoton naik atau monoton turun ya. Karena 1, 1, 1 itu kan hasilnya boleh sama, tapi dia tidak naik tegas atau tidak turun tegas. Gitu. Ya. Oke. Kemudian ada teorema Bolzano-Weierstrass. Ini setiap barisan bilangan yang terbatas pasti memuat barisan bagian yang konvergen. Jadi kalau misalnya dia terbatas nih, kayak yang tadi nih. Kayak yang ini nih ya, nih. Yang mana sih yang terbatas tuh? Ini terbatas nggak waktu itu? Ini yang terbatas ya. Ini yang terbatas tapi dia padahal divergen kan. Yang ini terbatas tapi dia divergen. Oh ya udah ya, negatif 1. Ya bener ya, ini. Dia terbatas tapi dia itu divergen. Nah, kalau misalnya kita ngambil aja barisan bagiannya Ibu ngambilnya negatif 1 pangkat N-nya, pangkatnya pangkat genap. Berarti hasilnya apa? Kalau pangkatnya genap. Ini kan selalu 1 berarti hasilnya kan. Berarti 2/3, 4/5. Gitu kan ya, 2/3, 4/5. Terus berapa lagi? 2/3, 4/5. Berarti 6/7. Gitu kan ya? 2/3. Nah, itu kan dia monoton. 2/3. 2/3 sama 4/5. Itu berarti dia monoton naik. Gitu ya. Oke. Nah, itu salah satu contohnya ya. Nah, terus kan tadi yang 2/3, 4/5, terus berapa? 6/7. Itu kan dia monoton naik dan limitnya itu sebetulnya dia konvergennya ke 1. Gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi, ini yang teorema yang berikutnya. Diberikan barisan bilangan real yang terbatas Xn dan diberikan X anggota real yang mempunyai sifat bahwa setiap barisan bagian dari X konvergen ke X, maka barisan X konvergen ke X. Jadi kalau misalnya kita mau menentukan atau membuktikan dia tuh konvergen atau enggak, cukup membagi barisan bilangan tersebut ke beberapa barisan bagian yang kalau digabungkan menghasilkan dia sendiri gitu ya nanti. Nah, terus kita lihat masing-masing nilai limitnya. Kalau ternyata nilai limitnya itu
sama, artinya dia konvergen ke yang nilai yang sama tersebut, gitu ya. Oke, nih sekarang ini ada soal latihan untuk Anda. Soal latihannya ada 4, nanti dikirimkan ke email, emailnya udah Ibu kasih ke Syifa ya. Oke, Ibu kasih kok. Yang pertama, tunjukkan bahwa barisan berikut ini divergen. Ingat bahwa kita ini sekarang lagi ngebahas tentang barisan bagian. Berarti kita pakai kriteria divergensi yang pakai barisan bagian. Yang mana? Pakai teorema yang tadi ya. Pakai teorema yang ini. Nah, ini. Berarti boleh kita pilih dua barisan bagian, tapi limitnya nggak sama. Jadi, ini pilih aja dua barisan bagian yang limitnya tuh yang satu mah kemana, yang satu mah kemana. Kan kalau beda artinya dia pasti divergen. Yang ini juga sama ya. Nah, yang nomor 2, ini udah jelas ya pernyataannya seperti apa. Berikan contoh barisan yang tak terbatas, yang memuat barisan bagian yang konvergen. Ini udah pernah Ibu tadi kasih contoh, jadi kamu kasih contoh yang lainnya. Oke, yang ketiga boleh diberikan barisan XN dan YN, terus ada barisan ZN dengan definisi Z1 itu sama dengan X1, Z2 itu sama dengan Y1. Oh, jadi kalau misalnya yang ganjil itu ke XN, kalau yang genap ya ke YN. Tunjukkan bahwa Z konvergen jika dan hanya jika X dan Y konvergen dan limit oke. Berarti kalau misalnya jika dan hanya jika, ini kamu membuktikannya 2 kali. Berarti yang pertama yang dibuktikan, apakah ZN itu konvergen? Ya, dia konvergen. Jadi Zn konvergen, maka X dan Y konvergen. Gitu ya, dan limitnya itu sama. Terus dibalik, X dan Y konvergen, limitnya sama, maka Z juga konvergen. Jadi yang nomor 3 itu 2 kali ya membuktikannya. Yang nomor 4, nah nomor 4 ini karena dia tuh menentukan konvergensi, berarti kita pakainya yang ini. Ini ya, ini. Diberikan barisan bilangan real, gitu ya, maka setiap barisan bagian itu harus konvergen ke X. Jadi ini dibagi aja menjadi beberapa bagian, beberapa barisan bagian, kemudian nilai limitnya cari. Kalau misalnya nilai limitnya selalu sama semuanya, berarti dia konvergennya ke nilai limit yang dicari itu. Oke ya. Oke, hari ini pertemuan kita cukup sekian. Kita nanti akan lanjut lagi ke pertemuan yang berikutnya, masih tetap barisan bilangan real, tapi kita nanti bahasnya barisan Cauchy ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.